Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari MJ103. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai apa itu TIK. Istilah TIK muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, dengan teknologi komunikasi pada pertengahan abad ke-20. Perpaduan kedua teknologi tersebut berkembang pesat melampaui bidang teknologi lainnya hingga awal abad ke-21. Teknologi informasi dan komunikasi sering disingkat menjadi TIK. Dalam bahasa Inggris, TIK dikenal sebagai ICT atau Information and Communication Technology. Kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, yakni teknologia atau tekne. Kata tersebut memiliki arti keahlian dan logia memiliki arti pengetahuan. TIK sendiri merupakan sebuah proses dalam penyampaian suatu informasi, dan informasi tersebut akan disampaikan melalui berbagai pengolahan data. Pengolahan data tersebut akan melibatkan pengiriman dan penerimaan informasi menggunakan berbagai simbol tertentu. Apa saja contoh dari TIK? Yang pertama ada komputer, kedua internet, yakni meliputi situs web, blog, sosial media, email, game, e-learning, dan e-commerce. Yang ketiga ada teknologi siaran langsung, yakni TV, radio, dan webcasting. Yang keempat ada teknologi penyiaran yang direkam, yakni podcast dan live streaming. Yang kelima ada telepon kabel, satelit, telepon seluler, dan visio. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah sistem navigasi yang andal dan inovatif. Apa saja manfaat dari TIK ini? Yang pertama, mempermudah pertukaran informasi. Dengan adanya TIK, pertukaran informasi menjadi sangat mudah. Banyak sekali platform atau website yang menjadi media pertukaran informasi, sehingga berita atau isu dari berbagai mancanegara yang terjadi kini atau masa lampau dapat dengan mudah tersebar luas di kalangan masyarakat. Hal ini membuat masyarakat peka akan berita atau informasi yang sedang menjadi topik. Yang kedua, mempermudah proses jual beli. Di era yang serba modern ini, TIK memberikan dampak besar bagi dunia bisnis. Bagi para pebisnis, TIK menjadi salah satu penentu bisnisnya. Contohnya saat ini banyak sekali marketplace yang dapat digunakan sebagai sarana berjual beli secara online tanpa bertemu. Sebagai konsumen, kita tidak perlu jauh-jauh keluar rumah untuk berbelanja. Begitupun bagi penjual, tidak perlu menyewa tempat untuk berjualan. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan baru. Karena ada internet, banyak sekali lapangan pekerjaan yang dapat diakses hanya dari rumah saja, atau biasa disebut dengan WFH atau work from home. Contohnya seperti programmer, web developer, content creator, content writer, admin media sosial, dan sebagainya. Yang keempat ada komunikasi dan sosial media, yakni penggunaan aplikasi perpesanan seperti WhatsApp untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman, berbagi momen dan berinteraksi melalui platform media sosial seperti Instagram dan Facebook. Kemudian melakukan video call untuk komunikasi jarak jauh. Yang kelima, yakni di bidang pendidikan. Yang pertama, pembelajaran online melalui platform seperti Google Classroom atau Zoom. Yang kedua, ada akses ke berbagai sumber belajar digital dan e-book. Dan yang ketiga, penggunaan aplikasi edukatif untuk membantu proses belajar. Kemudian yang keenam, di bidang perbankan dan transaksi, yakni mobile banking untuk transfer uang dan pembayaran tagihan, dompet digital seperti GoPay dan OVO untuk pembayaran sehari-hari, dan belanja online melalui berbagai platform e-commerce. Yang ketujuh, di bidang transportasi dan navigasi, ini pemesanan transportasi online seperti Gojek dan Grab, penggunaan GPS dan Google Maps untuk navigasi, pembelian tiket transportasi secara online. Yang kedelapan, hiburan, yakni streaming musik melalui Spotify atau YouTube Musik, menonton film dan serial melalui platform streaming seperti Netflix, kemudian bermain game online untuk hiburan. Dan yang kesembilan, di bidang kesehatan, yakni konsultasi dokter online melalui aplikasi telemedicine, kemudian pencatatan aktivitas kebugaran menggunakan smartwatch, kemudian ada akses informasi kesehatan melalui aplikasi kesehatan, dan yang terakhir, di bidang rumah tangga, ini penggunaan peralatan rumah tangga pintar atau smart home,
pemesanan makanan online melalui aplikasi, dan pembayaran tagihan listrik dan air secara online. Ada manfaat atau dampak positif. TIK juga membawa dampak negatif bagi masyarakat. Apa saja dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi ini? Ada kejahatan cyber. Perkembangan TIK dapat memicu kejahatan cyber seperti pencurian data, carding, hacking, phishing, dan spamming. Kemudian ada pelanggaran hak cipta. TIK membuat mudah untuk menyalin dan memproduksi konten tanpa izin sehingga melanggar hak cipta. Kemudian ada pula kecanduan teknologi. TIK dapat membantu seseorang kecanduan internet dan game sehingga berkurangnya aktivitas sosial dan fisik. Kemudian ada penyebaran informasi yang salah. TIK dapat menyebabkan penyebaran informasi yang salah seperti fitnah yang dapat merugikan pihak terkait. Itu dapat pula menurunkan kemampuan berpikir. TIK dapat membuat seseorang menjadi kurang fokus dan apatis sehingga kemampuan berpikirnya menurun. Kemudian ada potensi kehilangan pekerjaan. TIK dapat membuat beberapa pekerjaan yang rutin dan dapat diotomatisasi menjadi hilang. Dan yang terakhir, merusak moral. TIK dapat merusak moral seperti menyebarkan pornografi, perjudian, dan penipuan. Sekian, terima kasih.